92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kembali berjumpa di program Pelangi Kasih di edisi Ngobrol KPK, Ngobrol Keuangan Parenting dan Karakter. Hari ini Kamis 30 Maret 2023 yang juga bertepatan dengan Hari Film Nasional. Dan seperti biasanya kalau sudah Ngobrol KPK tentunya bersama Profesor Chandra Cahyadi PhD, Professor of Finance Eastern Illinois University USA. Dan bagi Sobat Maestro yang ingin mendengarkan materi-materi dari Pelangi Kasih khususnya di tema keuangan ya di Ngobrol KPK, tenang aja ada siaran ulangnya dan Anda juga bisa mendengarkan Radio Maestro kapanpun dan dimanapun. Buat Anda pemakai HP Android langsung aja ke Play Store, download Maestro Radio Bandung. Nah, Anda bisa mendengarkan Radio Maestro kapanpun dan dimanapun, termasuk juga acara-acara yang sudah disiarkan ya. Jadi berbagai macam acara menarik sudah bisa Anda dengarkan ya materi-materi sebelumnya. Dan jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih detail seputar materi kita hari ini, Anda bisa langsung SMS atau WhatsApp di 081 321 000 925 atau bisa DM langsung ya ke Ngobrol KPK baik via Instagram maupun YouTube channel ya, Ngobrol KPK YouTube channel milik Profesor Chandra Cahyadi. Kita masih ngobrolin tentang bagaimana mengajarkan literasi keuangan kepada anak-anak. Ini masih diambil dari bukunya Profesor Chandra ya, Financial for Your Kid. Tentunya ini memang tidak mudah ya Sobat Maestro, tetapi kita sebagai orang tua harus menjadi role model dan juga bisa mengajarkan bagaimana anak-anak membuat perencanaan keuangan sedini mungkin. Seperti apa? Nanti Profesor Chandra Cahyadi akan memberikan penjelasannya bagi kita semuanya. Sobat Maestro, skill mengelola keuangan merupakan suatu hal yang seringkali diabaikan. Padahal untuk mencapai tujuan finansial bukan hanya tentang menghasilkan saja, namun juga mengelola. Pengelolaan keuangan yang bagus akan membantu seseorang dapat mengontrol dana dan mengalokasikannya ke hal yang tepat. Tentu skill ini bukan hanya bermanfaat untuk mengontrol keuangan sendiri, namun juga karir ke depannya. Dan perencanaan keuangan secara sederhananya merupakan kontrol atas harapan-harapan secara finansial. Bukan sebatas bagaimana menghasilkan dana, namun juga mengelola secara tepat. Memiliki skill mengelola keuangan merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Bagaimanapun nanti, setiap individu akan tumbuh secara mandiri dan menjalani kehidupannya seperti pada umumnya. Nah Sobat Maestro, berbekal perencanaan dan pengelolaan keuangan yang matang, maka kalkulasi proses mencapai pemenuhan finansial yang tepat akan tercapai, sehingga perekonomian bisa stabil dan hidup lebih sejahtera. Perencanaan keuangan yang tepat tidak dilakukan secara ekstrim seperti mengirit sampai diri sendiri tidak bisa menikmati hidup. Dibutuhkan keseimbangan dan tidak menunda untuk melakukannya. Membuat perencanaan keuangan bisa dimulai sejak sedini mungkin. Tidak ada patokan harus menunggu tua atau di usia produktif, mulainya sejak dini jauh lebih baik. Pastinya jangan sampai terlambat dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang tepat. Selamat pagi Mas Ari, selamat pagi para pendengar Radio Maestro dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan bicara mengenai satu topik yang berjudul bagaimana melatih anak Anda menjadi seorang yang mampu melakukan financial planning. Ya, kita tahu bahwa dalam kondisi ekonomi saat ini, khususnya di mana kondisi ekonomi dunia sedang tidak menentu, kemampuan financial planning itu adalah salah satu life skill yang sangat diperlukan oleh setiap orang. Jadi untuk membahas mengenai kemampuan kita menjadi financial planner ini, ada satu hal yang saya perlu jelaskan kepada Anda terlebih dahulu. Jadi segala sesuatu di dunia ini pasti ada hubungannya dengan uang, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu kemampuan mengelola keuangan itu adalah sesuatu skill yang sangat menentukan kesuksesan seseorang. Entah Anda mau punya bisnis ataupun Anda adalah seorang profesional yang bekerja di kantor, Anda tetap butuh kemampuan mengelola keuangan yang baik. Dalam dunia bisnis, peran mengatur keuangan dengan baik ini sudah sangat jelas. Karena kemampuan mengatur uang sangatlah penting
bahkan bisa dikatakan yang terpenting dalam berbisnis. Jadi ada satu survei di mana survei itu mempunyai sampel dari para pemilik small business, dan ketika ditanyakan faktor apa yang paling dominan, yang paling penting di dalam pengelolaan bisnis mereka, semua orang-orang itu kebanyakan mengatakan bahwa kemampuan pengelolaan keuangan, kemampuan mengatur cash flow itu adalah kemampuan dan faktor yang sangat penting, faktor kesuksesan yang sangat penting di dalam menjalankan bisnis mereka. Ya, nah, jadi walaupun Anda punya ide bisnis yang luar biasa atau Anda punya produk yang disukai masyarakat, tapi kalau Anda tidak bisa mengatur cash flow perusahaan dengan baik, semua usaha Anda itu akan gulung tikar dalam waktu singkat. Itu mengapa ada perkataan bahwa cash is king. Uang tunai atau cash flow itu adalah raja. Survei di Amerika juga menunjukkan bahwa sebagian besar usaha yang gulung tikar itu disebabkan oleh masalah ketidakseimbangan cash flow dalam perusahaan mereka. Nah, kita ambil sebuah contoh. Ada seorang pengusaha namanya Suzy Battis, dan dia adalah pendiri perusahaan Potpourri yang punya produk wangi-wangian untuk kamar mandi. Nah, dia bercerita mengenai pengalaman pahitnya saat dia 2 kali bangkrut dalam menjalankan usaha sebelumnya. Dan dia mengatakan bahwa kegagalan dia dalam menjalankan usahanya itu didasarkan atau terjadi karena ketidakmampuan dia dalam mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Jadi ini bukan masalah produk atau juga bukan masalah kualitas pelayanan yang tidak baik, tapi ini adalah masalah pengelolaan cash flow. Di sini pun juga Anda bisa saat ini mungkin sering dengar mengenai kasus-kasus kegagalan bisnis baik itu di lokal ataupun juga di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat. Saat ini banyak perusahaan startup yang mereka punya produk yang sangat luar biasa, tapi karena mereka tidak mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik, akhirnya masa depan dari perusahaan mereka ini menjadi sangat suram. Dan tidak jarang perusahaan-perusahaan mereka itu akhirnya harus mengalami nasib kebangkrutan. Nah, saat ini kita kembali lagi kepada cerita Suzy Battis tadi. Saat ini perusahaannya bisa sukses karena selain dia punya produk yang bermutu dan disukai oleh konsumen, Suzy saat ini sudah punya kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Dan itu terjadi karena dia belajar dari kesalahannya, dari kegagalannya menjalankan bisnis 2 kali. Ketika sebuah perusahaan ingin memperbesar usahanya, dari mana mereka mendapatkan dana tambahan? Biasanya dari bank atau dari investor. Pertanyaan saya sekarang adalah bagaimana bank atau investor itu mau memberikan kredit pinjaman usaha kalau mereka tidak melihat si pemilik usaha itu pintar dalam mengelola keuangan perusahaan. Apalagi kalau si pemilik usaha ini ternyata diketahui punya keuangan pribadi yang ngaco. Misalnya si pemilik usaha ini punya kebiasaan berjudi, atau mungkin dia terkenal punya banyak utang di sana sini. Apa mungkin ada orang atau investor yang berani kasih pinjam modal usaha? Tidak mungkin. Dalam dunia kerja pun, kemampuan mengatur keuangan pribadi sangat menentukan kesuksesan karir seseorang. Hasil riset yang dilakukan oleh Society of Human Resource Management atau SHRM menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara beresnya kondisi keuangan pribadi seseorang dengan kinerjanya dan produktivitas kerjanya di kantor. Karena kalau kondisi keuangan kita lagi ancur-ancuran, misalnya kita punya banyak utang dan kita sering dikejar-kejar oleh debt collector, apa kita bisa nyaman bekerja? Apa kita bisa fokus? Gak mungkin kan? Nah, kita tahu bahwa tingkat stres yang tinggi juga bisa menyebabkan banyak penyakit secara fisik. Apa orang yang stres karena masalah keuangan pribadi gak bakal jadi gampang sakit? Nah, kalau gampang sakit, apa mereka bisa fokus kerja? Banyak cerita tentang orang kantoran di Indonesia yang mungkin gajinya cukup besar, tapi mereka sering terjebak dalam masalah keuangan. Dan akhirnya mereka tidak bisa fokus bekerja. Artinya,
Masalah keuangan pribadi menghambat mereka untuk mendapatkan promosi di tempat kerja karena kinerja kerja mereka yang buruk. Nah, coba Anda bayangkan kalau semua ini terjadi di dalam kehidupan anak-anak Anda. Anak-anak yang Anda cintai. Mungkin saat ini Anda sudah mempersiapkan anak-anak Anda dengan cara mengirim mereka ke sekolah yang luar biasa bagus. Punya kurikulum yang sangat bagus, punya reputasi yang mentereng, punya kesempatan ekstrakurikuler yang begitu banyak. Apakah itu adalah jaminan bahwa mereka satu saat nanti ketika mereka dewasa, beranjak dewasa, mereka akan punya karir atau punya bisnis yang baik? Nah, jawabannya itu ternyata tidak. Karena kesuksesan seseorang baik di dalam bekerja ataupun juga berbisnis itu ditentukan oleh kemampuan kita mengelola keuangan. Jadi apapun profesi yang anak Anda pilih nanti, kemampuan mengelola keuangan mereka secara pribadi itu akan sangat membantu kesuksesan profesi mereka. Anda pasti kenal Michael Jackson, ya. Dia memang seorang jenius di dalam bidang musik. Tapi ternyata Michael Jackson itu punya reputasi yang buruk di dalam masalah keuangan. Michael terkenal sebagai seseorang yang suka sekali kemewahan dan dia suka belanja habis-habisan. Tidak jarang ketika Michael Jackson jalan-jalan ke toko, lewat sebuah toko, dia menutup seisi toko itu untuk orang lain. Sehingga Michael bisa berbelanja dengan leluasa. Karena Michael adalah orang yang suka menghabiskan uang begitu banyak ketika berbelanja, otomatis semua pemilik toko yang dikunjungi Michael Jackson dengan senang hati mereka rela menutup toko mereka untuk umum. Konon Michael Jackson bisa menghabiskan 20-30 juta dolar per tahunnya untuk keperluan belanja yang tidak jelas. Dan dia dikenal sebagai orang yang tidak pernah mau repot mengelola keuangannya. Akhirnya saat kematiannya, Michael meninggalkan utang besar di mana-mana. Bahkan tur musik Michael Jackson yang terakhir yang berjudul This Is It, yang dia rencanakan sebelum dia meninggal, itu tetap diadakan untuk membayar utang-utang yang ditinggalkan oleh Michael Jackson. Apakah Anda tahu bahwa Michael Jackson dilahirkan di keluarga 9 bersaudara? Dalam sebuah wawancaranya, Michael bercerita bahwa dia tidak punya masa anak-anak yang manis dan hubungan Michael dengan ayahnya, Joe Jackson, itu juga tidak harmonis. Michael sering merasa bahwa Joe Jackson sering menganggap Michael sebagai mesin ATM keluarga. Karena sekali lagi kita tahu bahwa Michael Jackson sangat berbakat dalam dunia musik. Anak-anak belajar mengenai konsep uang dan cara mengatur uang dari teladan dan ajaran orang tuanya. Walaupun anak Anda di masa depan akan belajar di sekolah keuangan atau sekolah bisnis terkemuka sekalipun, pelajaran pertama tentang cara mengatur uang itu akan mereka terima di rumah dan pelajaran itu umumnya didapat dari teladan orang tuanya sendiri. Itu berarti bahwa Anda sebagai orang tua bertanggung jawab membekali generasi penerus mengenai cara mengatur uang yang baik. Orang tua Anda mungkin dulu tidak punya fasilitas lengkap sekarang. Mungkin dulu tidak ada orang yang pernah memberikan nasihat kepada mereka bagaimana cara mengatur keuangan. Tapi saat ini, Anda sebagai orang tua punya banyak sekali resources dan kesempatan untuk melatih anak Anda dalam masalah keuangan. Jadi jangan lewatkan kesempatan pembelajaran berharga ini. Pastikan Anda menciptakan generasi baru yang lebih baik daripada Anda sekarang. Sekarang kita akan bicara mengenai masalah perkembangan usia dan kebutuhan pengaturan keuangan. Pengaturan keuangan adalah sesuatu yang biasa dilakukan orang dewasa yang sudah punya pendapatan, baik itu lewat usaha ataupun juga bekerja. Biasanya ketika masih single, kita tidak terlalu dipusingkan dengan masalah pengaturan keuangan. Mau beli tinggal beli, mau pergi tinggal pergi, mau main tinggal main. Tapi ketika Anda sudah berkeluarga,
Mengatur keuangan jadi sesuatu hal yang sensitif. Jadi sesuatu yang harus dilakukan karena sekarang pengeluaran menjadi lebih banyak dan lebih besar dengan hadirnya para anggota keluarga baru. Misalnya dulu pas masih single, kita masih bisa kos. Tapi kalau Anda sudah berkeluarga, kita mau gak mau harus beli atau sewa rumah yang cukup besar untuk seisi keluarga. Itu artinya peningkatan pengeluaran. Tapi sedihnya pemasukan tidak otomatis bertambah hanya gara-gara kita sudah berkeluarga, bukan? Pengaturan keuangan yang paling sederhana adalah mengatur uang masuk dan uang keluar setiap bulannya. Sedangkan pengaturan keuangan yang lebih rumit, yang lebih komprehensif, itu membahas mengenai masalah perencanaan keuangan di masa depan. Misalnya persiapan biaya dana pensiun atau persiapan dana pendidikan anak. Nah, saya tidak akan membahas bagaimana cara pengaturan uang untuk setiap keluarga, karena setiap keluarga itu unik dan punya kondisi keuangan dan kondisi keluarga yang sangat berbeda. Jadi saat ini saya akan bahas prinsip-prinsip dasar pengaturan keuangan yang bisa Anda terapkan bagi orang tua dan anak. Banyak orang yang berpikir bahwa kita kadang-kadang sering tidak terlalu punya keinginan untuk mengajar anak mengenai masalah uang karena kita merasa bahwa mereka masih terlalu muda untuk kenal uang. Mungkin saat ini anak Anda masih kecil dan Anda berpikir bahwa dia masih terlalu muda untuk tahu apa itu uang dan bagaimana cara mengelola uang. Walaupun anak kecil memang belum mengerti apa itu uang dan bagaimana uang bisa mempengaruhi hidup mereka, itu bukan berarti Anda tidak bisa mengajar mereka pentingnya uang dari sekarang. Seorang anak balita sekalipun, bila sering diajak berbelanja atau melihat orang tuanya bertransaksi, dia sudah mulai punya konsep tentang uang, walaupun konsep itu mungkin masih agak kabur. Tapi setidaknya, dia tahu kalau pergi ke toko atau pergi ke mall, untuk mendapatkan apa yang dia mau harus terjadi pertukaran atau like stock exchange. Uang ditukar dengan barang yang diinginkannya. Jadi walaupun masih kecil, kita tahu bahwa anak sudah mulai bisa diajari konsep keuangan yang sederhana. Anak kecil memang belum mengerti dengan baik tentang harga barang atau jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah barang. Tapi konsep bahwa ada uang, ada barang, itu sudah mulai terbentuk di dalam pikiran mereka sejak mereka kecil. Dan semakin berkembang pikirannya, anak kita akan semakin mengerti tentang pentingnya uang dan nilai uang. Ada beberapa orang tua yang merasa bahwa anak kecil sebaiknya tahu tentang uang itu dengan sendirinya, bukan berasal dari orang tuanya. Mereka mungkin merasa bahwa tidak baik atau kurang beretika, bahkan bisa membawa kesialan kalau bicara mengenai masalah uang dengan anak-anak. Nah, mungkin ada juga orang-orang yang merasa bahwa uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Sehingga mereka berpikir bahwa anak-anak lebih baik tidak usah belajar tentang akar segala kejahatan itu di usia dini. Nah, ini adalah satu mitos yang harus dibenarkan. Karena uang itu bukan akar dari segala kejahatan. Tapi yang menjadi akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Jadi ada satu perbedaan yang sangat besar antara cinta akan uang, perasaan cinta akan uang, dan uang itu sendiri. Jadi akar dari segala kejahatan ini, uang adalah akar segala kejahatan, itu adalah cara berpikir yang salah. Tidak mengajar konsep uang yang benar kepada anak, bukan hanya membuat anak kita tidak tahu cara mengatur uang, tapi itu juga bisa membuat mereka punya cara pandang yang salah tentang uang. Dalam sebuah survei yang dilakukan di Amerika, orang dewasa yang tidak bertanggung jawab dalam masalah uang, ternyata dulunya kebanyakan dari orang tua mereka itu tidak pernah mengajarkan pelajaran tentang uang ketika mereka masih kecil. Anda harus ingat bahwa apa yang Anda tabur sekarang akan dituai anak-anak Anda di masa depan. Karena itu, saya ingin mendorong Anda, akan memberi semangat kepada Anda untuk mulai terbuka dalam masalah uang dengan anak-anak. Tidak pernah ada batasan umur untuk belajar mengenal uang. Jadi, anak Anda tidak pernah terlalu muda untuk belajar mengenai masalah uang. Justru sejak kecil, kita harus mengajarkan kepada mereka
dasar-dasar dan konsep pengertian yang benar tentang uang. Sejak kecil anak-anak kita harus punya cara pandang yang dewasa tentang uang. Karena itu adalah hal yang akan mereka bawa dalam kehidupan mereka sampai mereka dewasa. Ada sebuah perkataan dari seorang yang bernama Charles Reed. Dan Charles Reed berkata bahwa taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai karakter. Taburlah karakter dan Anda akan menuai nasib hidup seseorang. Jadi semua tindakan Anda itu akan menentukan nasib hidup seseorang. Akan menentukan nasib hidup anak Anda. Bagaimana cara mengajar anak tentang pengaturan keuangan? Mulailah dari hal sederhana yang tentunya disesuaikan dengan usia si anak. Untuk permulaan, Anda bisa membelikan uang mainan lalu ajak anak Anda untuk membagi-bagi uang mainan itu sesuai dengan jumlahnya. Biarkan mereka melihat wujud uang walaupun itu adalah uang mainan dan kenalkan fungsinya. Kalau perlu berikan mereka juga dompet agar mereka bisa menyimpan uang mainan mereka tersebut. Satu hari anak saya yang berumur 5 tahun, Joseph, satu hari ingin dibelikan dompet karena dia sering melihat kakaknya yang sudah punya dompet. Walaupun masih kecil, dia ternyata sudah memahami konsep tentang uang secara sederhana. Bagi saya pribadi, ternyata pengalaman ini menunjukkan bahwa anak kecil pada umumnya sudah punya kemampuan untuk mengerti konsep uang sederhana. Mereka bisa diajari bahwa sebagai orang dewasa nanti, mereka harus belajar bertanggung jawab untuk mencari uang dan punya kewajiban untuk mengatur pemakaian uang itu dengan bijaksana. Ciptakan permainan yang mengharuskan mereka mengeluarkan uang dengan baik. Misalnya Anda bisa main monopoli. Ini adalah cara yang baik untuk mengajar konsep matematika dan berhitung sederhana. Dan ini adalah cara yang baik untuk mengajarkan mereka sense of business. Cara lain adalah ketika Anda berbelanja, berikan uang Anda kepada anak Anda dan biarkan dia yang membayar. Walaupun belum mengerti berapa jumlah belanjaan Anda atau apa yang Anda beli, tapi lama-kelamaan dia akan mengerti bahwa saat dia berada di depan kasir, dia harus mengeluarkan uang dan uang itu harus dipertanggungjawabkan pengeluarannya. Aktivitas ini juga akan melatih anak Anda yang mungkin usianya masih kecil untuk belajar lebih percaya diri untuk mulai berkomunikasi dengan seorang yang asing, dalam hal ini adalah si kasir. Semakin dewasa anak Anda, maka tingkat pelajaran keuangan dia pun juga harus semakin meningkat. Kalau dulu dia belum mengerti konsep uang, maka pelan-pelan sekarang dia bisa dikenalkan dengan konsep uang, apalagi kalau dia sudah masuk usia sekolah. Hal ini bisa dilakukan karena sekarang pikirannya mulai lebih berkembang. Dan dia bisa mulai menghubungkan satu konsep yang abstrak dengan konsep lainnya. Satu hal juga yang Anda mesti ingat adalah perkembangan setiap anak itu pasti berbeda. Ada anak-anak di usia yang begitu muda sudah punya konsep sederhana tentang jual beli karena mereka terbiasa melihat orang tuanya melakukan transaksi dagang. Tapi ada juga anak yang sampai usia 5 tahun pun yang lebih besar, mereka belum mengerti tentang uang karena mereka tidak pernah sama sekali terekspos dengan uang. Karena orang tua mereka mungkin tidak membiarkan mereka untuk memegang uang. Ya, it's okay. Ini sama dengan kejadian di mana ada anak umur 3 tahun yang sudah bisa main musik klasik, sedangkan saya sendiri yang udah di atas umur 40 pun juga belum bisa bermain musik klasik. Ingat bahwa semua anak itu adalah unik. Yang perlu Anda lakukan sebagai orang tua adalah memperhatikan ada di tahap mana anak Anda sekarang dan menyesuaikan pelajaran keuangan yang kita berikan dengan perkembangan usianya. Ada sebuah quote dari seorang yang bernama David Bednar. Dia berkata bahwa sama seperti keunikan karakter pria dan wanita berkontribusi dalam keutuhan hubungan pernikahan, karakter yang sama berperan penting dalam mengasuh, membesarkan, dan mengajar anak-anak. Itu adalah pembahasan kita mengenai pengajaran keuangan kepada anak-anak. Minggu depan kita akan lanjutkan di dalam acara yang sama di waktu yang sama. Sobat Maestro, siklus kehidupan manusia dimulai dari masa bayi, antara 0 hingga 3 tahun.
Kemudian masa kanak-kanak antara 4 hingga 9 tahun. Dilanjutkan masa remaja usia 10 sampai 14 tahun, masa dewasa 15 hingga 29 tahun, masa usia matang 30 hingga 40 tahun, dan usia mapan di usia 40 hingga 60 tahun, dan masa tua di atas 60 tahun. Setiap tahapan dalam kehidupan manusia, mulai dari lahir sampai meninggal, selalu memerlukan biaya untuk memenuhinya dalam rangka mempertahankan hidup dan berkembang. Kebutuhan dimulai dari kebutuhan terhadap diri sendiri maupun kebutuhan karena telah berpasangan sampai mendapatkan keturunan. Kebutuhan semakin lama bukan semakin murah, bukan semakin sedikit, bukan semakin sederhana, tetapi semakin banyak, mahal, beragam, dan sangat kompleks. Nah, disinilah diperlukan skala prioritas untuk memenuhinya karena alat yang digunakan untuk memenuhi serba terbatas, sedangkan kebutuhan tidak terbatas. Nah, untuk itu Sobat Maestro, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan agar tujuan hidup dapat tercapai. Sukses dimulai dari mimpi. Untuk hidup yang sukses, mendapatkan penghasilan yang besar, kesejahteraan lahir dan batin, pendidikan setinggi mungkin, bisa membantu orang lain yang membutuhkan, serta pensiun tanpa membebani orang lain, tetap sehat dan bugar, tentunya perlu direncanakan. Nah, perencanaan perlu dilakukan. Jika kita sudah membuat rencana dengan baik, maka kita akan selalu ingat tujuan kita. Nah, Sobat Maestro, perencanaan berperan besar dalam menekan resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan perencanaan, kita dapat memprediksi hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi di masa depan dan melakukan tindakan antisipasi semenjak dini. Simpulnya, baik kegiatan kecil maupun besar memerlukan perencanaan agar diketahui tujuannya, cara mencapainya, hambatan yang timbul, solusi pencegahannya, sehingga tujuan dapat tercapai. Dan itu dimulai sedini mungkin ya. Dan ini yang seringkali kita lupakan untuk mengajar putra-putri kita membuat perencanaan keuangan. Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Profesor Chandra Cahyadi bisa memberikan wawasan bagi kita. Dan buat Anda yang membutuhkan ya guidance-nya ataupun buku manualnya, bisa menghubungi saya atau bisa DM langsung Profesor Chandra di Ngobrol KPK ya, baik di Instagram maupun Ngobrol KPK YouTube channel. Dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Profesor Chandra Cahyadi PhD, Professor of Finance, Eastern Illinois University, USA, mengundurkan diri dari Pelangi Kasih edisi Ngobrol KPK. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap fokus pada visi, dan Tuhan memberkati.